Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Nah, hari ini Ibu mau membahas soal yang sudah tadi kalian kerjakan karena masih banyak yang salah ya. Yuk kita belajar bareng-bareng kerjain. Yang pertama ada menentukan letak bilangan ya untuk mengisi kotak. Nah, ini materi tentang kedudukan ratusan, puluhan, dan satuan. Yang pertama 760 dulu kita lihat. Nah, 760. Selalu ingat yang Ibu katakan bahwa angka yang paling akhir atau bilangan yang paling akhir itu menempati posisi sebagai satuan. Nah, setelah satuan, satuan itu cirinya apa? Satuan itu dia berdiri sendiri. Angkanya cuma satu. Misal, contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Enggak dua angkanya, cuma satu alias sendiri, itu pasti satuan. Lalu yang kedua, angka puluhan. Setelah satuan ada puluhan. Puluhan ini, satu puluhan itu bernilai 10. Namanya juga puluhan, berarti satu puluhan itu sama dengan 10. Kalau yang ini 6, ini maksudnya 6 puluhan. 6 puluhan. Kalau tadi 1 puluhan 10, berarti kalau 6 puluhan berapa? 60. Puluhan itu kayak gimana? Puluhan itu setiap di belakang satunya ada 0. Nolnya jumlahnya cuma 1, nggak ada 2 nih. Nolnya 1, 1, 0. 6, 0. Kalau 1, 0 dibacanya 10. 6 sama angka 0 dibacanya 60. Begitupun selanjutnya 60, 70, 80. Nah, ini namanya puluhan, kelipatan puluhan. Setelah puluhan ada yang namanya nilai ratusan. Ratusan itu 1 ratusan sama dengan 100. Nah, karena di sini ada 7 ratusan, berarti nilainya sama dengan 700. Kalau misalnya tulisannya titik-titik ratusan, diisinya jangan 700. Cukup 7 aja karena ratusan ini, si ratusan ini itu artinya sama dengan si 02, angka 0 di belakang angka 7 gitu. Nah, berarti kalau misalnya ada 1000 sama dengan titik-titik ratusan. Ratusan ingat-ingat nolnya ada 2, beda sama puluhan. Nah, kita coret aja nolnya 2, set. Sisanya berarti ada 10. Berarti 1000 itu sama dengan 10 ratusan. Karena tadi 1 ratusan itu sama dengan 100. 1000 sama dengan titik-titik puluhan. Tadi 1 puluhan nih, 1 puluhan itu 10. Berarti kita coret nolnya 1. Set, sisanya berapa? 100. Nah, berarti 1000 itu sama dengan 100 puluhan. Sekarang yang kedua. 503 terdiri berapa ratusan, berapa puluhan, dan berapa satuan. 503. Ingat, selalu mulai dari angka yang paling akhir. Nih, angka paling akhir itu pasti satuan. Tulis dulu yang paling akhir, 3 satuan. Terus lihat yang ke tengahnya, setelah satuan, puluhannya ada berapa? Oh, puluhannya ada 0. Tulis aja kosong, 0. Yang paling depan setelah puluhan ada ratusan, ratusannya 5, berarti 5 ratusan. Nah, seperti itu. Berarti untuk nomor 4, bilangan 3 buah ratusan, 4 buah puluhan, dan 7 satuan. Kalau dijumlahkan kan 3 buah ratusan, 3 ratusan sama dengan 300. Ditambah 4 puluhan sama dengan 40. Ditambah 7 satuan. Kalau 7 ya udah 7 aja kan satuan. Berarti jumlahnya sama dengan 347. Nah, ini pembahasan untuk nilai
ratusan, puluhan, dan satuan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai pola bilangan nih, atau garis bilangan. Garis bilangan ini artinya anak-anak menghitung bilangan sesudah atau sebelum bilangan tertentu. Contoh, kalau anak-anak hitung kan biasanya dari 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Nah, ini dalam bentuk ratusan nih bilangannya gitu. Bu, caranya gimana nih? Dilihat pada bilangan yang mempunyai yang berdekatan, yang paling dekat. Contohnya di nomor 1 ada 240, 250, titik-titik 270. Cari dua bilangan yang berdekatan, yaitu yang 240 dan 250. Apa yang membedakan dari 240 dan 250 ini? Oh, angka 4 dan angka 5-nya, berarti letak puluhannya. Oh, berarti 240, 250, ini ada 270 yang membedakan angka yang tengahnya nih, puluhannya. Nah, berarti yang tengah-tengah ini 260. Setelah 270 berarti 280, 290. Habis 90 ditambah lagi berapa? 10, jadi 300. Bu, gimana sih? Masih belum ngerti? Kalau masih belum ngerti, coba anak-anak selisih, kurangkan angka yang lebih besar dari angka yang berdekatan ini. Kan ini berdekatan. 250 dikurangi 240 berapa? 10. Nah, berarti setiap maju ditambah 10. Tambah lagi 10. Jadi 270, tambah lagi 10, jadi 280, dan seterusnya. Sekarang yang nomor 2 juga sama, lihat bilangan yang berdekatan. Ini kan cuma sendiri. Nah, ini yang berdekatan nih, 132 sama 133. Yang mana yang bedanya? Satunya sama, tiganya sama. Oh, satuannya beda nih. Ini mah angka 2, ini angka 3. Apa bedanya? Berarti 2 sama 3 ujung-ujungnya. Kalau ini 2, ini 3, berarti ini ujungnya satuannya nambah 1, berarti 4. 1, 3, 4. Nah, ini benar, 135, ini 136. Loh, berarti yang ini apa dong? Sama, kalau 130 ditambah 1 jadi 131, 131. Boleh pakai cara yang tadi. 32 ke 133 ditambah 1 bilangan. Berarti selanjutnya juga ditambah 1 bilangan. Wah, kalau yang ini emang gak ada yang berdekatan, Bu. Yang nomor 3-nya ini bedanya 2, ini bedanya 2. Kita lihat aja, ini kan 400, ini 700. 00, 00, yang beda yang mana? Bilangan ratusannya beda. Kalau ini 4, ini 7. Oh, berarti tinggal ditulis aja 400. Berarti ini 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Nah, ini. Untuk bisa menyelesaikan pola bilangan seperti ini atau garis bilangan, syarat yang harus dimiliki oleh anak-anak yaitu anak-anak sudah hafal urutan angka 1 sampai dengan 10. Kalaupun anak-anak bingung, Bu, habis 290 berapa? Depannya ditambahin 10 jadi 300 gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan bagian C. Bagian C ini adalah membandingkan kedua bilangan menggunakan lambang perbandingan. Nah, nih perbandingan. Bu, kalau perbandingan ini apa? Ini tuh artinya, ini juga apa? Maksudnya apa sih, Bu? Nah, untuk memudahkan pemahaman anak-anak, kita bisa menambahkan garis atau angka 1 di depan si lambang perbandingan ini. Set, set. Nah, sudah lebih jelas kan? Ini itu kayak huruf B, artinya besar atau lebih besar. Yang bawah ini kayak huruf K. K itu artinya kecil atau lebih kecil. Nah, contoh 4 titik 3. 4 ini lebih besar atau lebih kecil dari 3? Lebih besar, berarti menggunakan yang ini. Tuh, tapi jangan ditulis sama angka satunya ya.
Cukup sih lambangnya aja. Nah, ini dibacanya adalah 4 lebih besar dari 3. Nah, gitu. Sekarang gimana, Bu? Kalau kayak gini, kan ini yang lebih besar yang 3 ke sini. Nah, berarti kayak gini. Tuh. Ini kalau dipakai bayang-bayang angka 1, ini kayak huruf K. Artinya 2 lebih kecil. Lebih kecil dari 3. Nah, Bu, aku masih bingung masa setiap ini harus pakai angka 1. Oke, untuk lebih memudahkan lagi pemahaman anak-anak, Ibu pakai cara yang lebih gampang. Yaitu setiap angka yang lebih besar nih, ini kan kayak mulut tuh ya, kayak gini. Si mulutnya ini menghadap ke angka yang lebih besar. Tuh, lihat nih, 4. Si mulutnya ini menghadap ke angka 4. Karena angka 4 ini lebih besar. Ini juga sama. Si mulutnya nih menghadap ke angka 3. Karena angka 3 lebih besar. Jadi kalau perbandingan anak-anak masih bingung pakai tanda ini atau pakai tanda ini, lihat ke angka yang lebih besar. Contoh, 100, jangan dulu ke ratusan, ke puluhan dulu. 10,11. Bu, ini gimana cara ngebedain 10 sama 11 yang mana yang lebih besar? Lihat aja angka depannya. Kalau angka depannya sama, kita lanjut ke angka berikutnya. Ini 0, ini 1. 0 sama 1 lebih besar 1, berarti 11 yang lebih besar. Maka mulutnya menghadap ke angka yang lebih besar. Sekarang kita ke ratusan. 125,225. Untuk angka ratusan ini, kuncinya adalah melihat angka yang pertama. Ini angka yang pertama 1, ini angka yang pertama 2. Udah jelas, 1 sama 2 lebih besar yang 2. Maka langsung aja mulutnya menghadap ke angka yang lebih besar. Nih, secara kalau dibaca pun bilangan ini 125. Kalau yang ini 225. Artinya lebih besar yang 225. Bu, sekarang ini kalau kayak gini gimana, Bu? Kan ini sama-sama 2 depannya. Kalau misalnya depannya sama, ini 2, ini juga 2, lihat ke angka selanjutnya. Ini kan angka yang ini 2, angka yang ini 1. 2 sama 1 lebih besar mana? Lebih besar yang 2. Maka si mulutnya menghadap ke yang sini. Kalau dibaca 223 lebih besar dari 215. Mau sekarang semuanya sama. Yang ini 221. Ini 224. Ini angkanya sama 2. Ini juga 2. Ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Lihat angka yang terakhir. Yang ini angka 1. Ini angka 4. 1 sama 4 lebih besar mana? Lebih besar yang 4. Maka menghadap ke angka yang lebih besar. Nah, artinya 221 lebih kecil dari 224. Kayak gitu. Mudah kan anak-anak? Semoga bisa dipahami ya. Nah, kita coba isikan yang ini. Ini. Tadi banyak anak-anak yang salah di nomor 6 ya. Sekarang kita masuk ke bagian D. Bagian D ini adalah penjumlahan 2 bilangan. Artinya udah ada 2 nih angkanya, bukan lagi satu angka. Kalau misalnya 2 angka kayak gini, ada 2 cara yang bisa anak gunakan. Pertama, langsung di sininya dengan rumus kalau yang belakang itu dijumlahkan dengan yang belakang, yang depan dijumlahkan dengan yang depan. Contoh, ini kan angka 3. Ingat, yang paling belakang dulu yang dikerjain, jangan dulu yang depan. Tapi ini kalau berlaku di bawah 10 ya, angkanya kalau penjumlahannya di bawah 10. Anak-anak boleh langsung ke sini. 3 tambah 0, 3. Yang depan dijumlahin sama yang depan. Nah, 2 tambah 2, 4. Jadi 43. Yang ini juga boleh, yang depan, yang belakang sama yang belakang. 5 tambah 1, 6. 3 tambah 1, 4. Jadi 46. Bu, aku diajarin sama mamahnya penjumlahan ke bawah. Contoh,
25 ditambah 33. Boleh, selama apa? Selama si angka ini lurus jajarannya. Nggak boleh 25 tambah 33. Nah, nggak boleh kayak gini. Kalau gini salah ya. Jadi harus lurus, satuannya dengan satuan, puluhan dengan puluhan. 5 ditambah 3, 8, 2 ditambah 3, 5. Nah, ibu menyarankan kalau misalnya anak-anak nanti menghitung di angka yang lebih besar, lebih baik menggunakan cara yang ini. Karena lebih mudah, soalnya nanti akan ada penjumlahan dengan cara menyimpan ke depannya dan akan digunakan cara yang ini. Kalau cara yang kayak gini, berhubung ini angkanya tidak menyimpan, maka anak-anak boleh pakai cara yang kayak gini. Contoh, 1 yang belakang ya, ini kan belakangnya 1, ini belakangnya 4. 1 tambah 4, 5. Yang depan sama yang depan, 4 tambah 4, 8. Kayak gitu. Ini juga boleh 3 tambah 4, 7. 1 tambah 2, 3. Ini nggak bisa bu, gimana? Ini kan angkanya 5. 5 kan masih bisa pakai jari, jadi lebih baik dihitung pakai jari aja. 48 tambah 5, 48 di kepala, 5 di tangan. Habis 48, 49, 50, 51, 52, 53. Berarti yang ini jawabannya 53. Yang ini kayak tadi. 8, 2 tambah 2, 4. 1 tambah 8, 9. 3 tambah 3, 6. Nah, kayak gitu. Bisa dipahami ya anak-anak. Kalau ada yang masih susah atau tidak mengerti, boleh tanyakan langsung ke Bu Ican. Oke. Sekian pelajaran tambahan dari Ibu hari ini. Semoga bisa memudahkan anak-anak untuk belajar di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.